Oke, ini Ibu bagi beberapa part videonya biar kalian belajarnya fokus, gak terlalu langsung banyak soal. Boleh kalian nonton 5 video dulu, misal nanti istirahat dulu, terus makan dulu, minum dulu, baru lanjut ke yang sekarang nomor 6. Jadi jangan dipaksain harus bisa semua, tapi Ibu pengennya biar paham aja. Lanjut ya, nomor 6 ini. Ketahui segitiga ABCD, dia ABC, siku-siku di A. Kita gambar ya. Nah, ini A, ini B, ini C. Segitiga siku-sikunya di A, gitu kan. Terus, dia itu tegak lurus, si AD sama BC-nya. Berarti ada titik lagi nih, titik D. BC itu kan yang ini ya. Berarti si A ini tegak lurus ke si CB, sehingga ada titik D. Berarti tarik nih, tarik garis sehingga dapat yang tegak lurus terhadap CB. Oke. Nah, ini tegak lurus nih. Oke, terhadap si CB-nya, si AD-nya itu. Kita substitusikan nilai angka-angkanya ya. CD itu AC itu 12. AC 12. BC 16. B ke C 16. Terus panjang CD yang ditanya. Ini CD. Oke, masih ingat yang minggu kemarin bahwa AC kuadrat ya sama dengan CD dikalikan dengan CB. Kita tulis AC kuadrat sama dengan CD dikalikan dengan CB. AC-nya 12 dikuadratkan sama dengan CD yang ditanya dikalikan CB. Berapa CB? 16. Udah cari deh. 12 kali 12 itu 144 sama dengan CD dikali 16. Berarti CD itu adalah 144 dibagi 16. Berapa CD? Dapat 8 jawabannya ya. Ini 12 dikali 12 per 16. Ini 4 dibagi 12 dibagi 4, 3. 16 dibagi 4, 4. Itu kan? 4 sama 12, 3. Ini 1. 3 kali 3, 9. Oh, salah Ibu. 144 dibagi 16 itu ternyata 9. Jawabannya 9. Jawabannya yang D. Oke. Kita boleh lanjut ke nomor selanjutnya. Perhatikan gambar berikut. Jika VS sama dengan VU sama dengan 24, kita tulis VS-nya 24, VU juga 24, maka panjang TZ-nya 16, T ke Z 16, maka luas dari UZ, berarti yang diarsir, berapa? Oke, kita lihat ya, di sini ada dua segitiga. Segitiga yang kecil sama segitiga yang besar ini nih. Ya, ini kita harus lihat bahwa mereka itu adalah sebangun. Caranya berarti lihat dari sudut-sudutnya. Kita lihat kalau persegi itu pasti ada siku-siku kan. Sini siku-siku, sini juga siku-siku, sini siku-siku. Nah, karena ZUW juga siku-siku gitu kan, kita bisa tulis nih, sini siku-siku. Nah, kalau kalian ketemu sama dua garis ya, yang saling bersilangan gitu, maka yang berseberangan itu sudutnya besarnya sama. Contoh ya, ini. Ini ada garis A sama garis B. Kalau mereka saling berpotongan gini, maka ada 4 sudut ini karena ini alfa sama yang berseberangan itu bakal sama-sama alfa. Misal alfanya 30 ya. Di sini 30 derajat, maka di sini juga 30 derajat. Gitu. Terus
sama halnya dengan yang satunya lagi, di sini beta, di sini juga beta. Nah, artinya, coba kalian lihat deh. Ini, nih, ya, yang Ibu tunjuk, sudut SZT dengan sudut sudut UZW, ya, sudut ini dengan sudut ini, yang saling berseberangan, itu adalah besarnya sama sudutnya. Sama-sama, berapapun itu angkanya. Misal alfa ya, Ibu kasih alfa. Di sini alfa. Oke, di sini juga alfa. Nah, maka sudutnya kalau udah kayak gini, pasti dia bakalan disebut ini, apa namanya, sebangun. Kenapa? Karena kalau segitiga kan sudutnya ada 3 ya. Yang ini udah siku-siku, ini ada alfa, ini siku-siku, ini alfa. Berarti ini pasti sudut yang W ini sama sudut TSZ yang ini, itu pasti sama besarnya. Kita misalin beta ya. Ini misalnya beta. Oke, ini juga beta. Ya udah, kalau kayak gitu berarti terbukti bahwa sebangun mereka itu. Segitiga STZ, dia sebangun dengan segitiga ZUE. Untuk mencari besarannya, coba kalian gambar nih. Ini siku-siku di sini ya. Ini T-nya, ini misalnya Z-nya, ini S-nya, ini ya, ini beta, ini alpha, gitu kan. Terus ada lagi di sini yang lebih kecilnya. Ini ada U, ada Z, ini W. Ini alfanya, ini betanya, ini siku-siku. Nah, Z ke T itu berapa besarnya? 16. T ke S, dia 24. Sama kan kayak V ke U, sama kayak dengan S ke V. 24. Z ke T, Z ke U berapa? Nah, untuk mencari Z ke U, kan belum dikasih tahu nih. Itu kita kurangi dari 24 dikurangi 16. Kenapa? Karena ini kan T ke U-nya sama kayak S ke V ya, 24. 24 dikurangi T ke Z-nya adalah 16. 24 kurangi 16 berapa? 8. Ini angka 8. Nih, kita tulis Z ke U-nya 8. U ke W-nya yang kita cari. U-nya nih, cari dulu. U-W per TS sama dengan ZU per ZT ya. U-nya yang dicari per TS-nya berapa? 24 sama dengan ZU 8, ZT 16. Ya, berarti U sama aja dengan 8 per 16 itu kita bisa sederhanain jadi 1 per 2 ya. Dikali sama 24. Oke, ini lihat, ini kan pembagian 24, pindah ruas jadi kali 24. Berapa hasilnya? 12. Ya, 24 dibagi 2 kan 12. Udah dapet deh U-nya 12. Berarti untuk mencari luasnya, luas dari segitiga ZUW, dia itu sama aja dengan setengah kali alas kali tinggi kan. Setengah, alasnya adalah UW, berarti 12, T-nya adalah si ZU, 8. Berapakah ini hasilnya? 12 dibagi 2, 6. 6 dikali 8, 48 cm kuadrat. Jadi jawabannya yang B ya. Kalian tulis angkanya 48 cm kuadrat. Ya. Nah, perhatikan gambar berikut. Jika AD banding BD sama dengan 3 banding 1,
AD-nya 3, BD-nya 1 gitu kan. Panjang DE 15, maka panjang BD, nah ini bukan panjang BD yang ditanya ya, karena kalau panjang BD nggak bakal dikasih tahu, nggak bakal dapet gitu hasilnya. Yang ditanya itu harusnya BC. Ini salah ngetik nih abang soalnya gitu kan. BC yang ditanya nih. Untuk mengerjakannya, kita bandingin AD-nya per AB. Sama aja dengan DE per BC. AD 3. AB itu berarti 3 ditambah 1. DE-nya 15 per BC yang dicari. Kita boleh kalikan silang jadi 3BC sama dengan 15 kali 3 ditambah 1 itu kan 4. 15 kali 4 itu adalah 60. Berarti BC sama dengan 60 per 3. Berapa BC? 20. Jawabannya yang B. Tapi ini dianulir ya karena soalnya salah. Oke, kalian betulin soalnya jadi BC sehingga bisa dapat jawabannya. Ya. Nomor 9. Pada pukul 15.00 atau jam 3 sore berarti kan, menara yang tingginya 20 meter adalah 18 meter. Oh, mungkin ini bayangannya ya. Iya ini, 20 meter tingginya. Ini 20 meter, dia punya bayangan 18 meter. Gitu ya. Terus, yang ditanya itu pada saat yang sama, bayangan yang bendera, tiang bendera yang tingginya 8 meter adalah berapa? Oke, kita buat ya. Tiang benderanya 8. Nah, ini yang ditanya X. Bayangan si tiang bendera. Nah, ini kalau dibentuk kayak segitiga kan? Ya. Ini sebangun nih dia, karena waktunya sama, jam 3 sore. Ya udah, 20 bandingin sama 8, 18 bandingin sama X. Jadi, tinggi sama tinggi lagi. Si panjang sama si panjang lagi gitu. Berarti, kalau mau tulis X dulu, berarti X per 18. Sama aja dengan 8 per 20. Gitu ya. Berarti X-nya sama dengan 8 per 20 dikali 18. Ini dibagi 2. Jadi 4, ini 10 ya. Oke nggak? 4 dikali 18 berapa? 40. 4 kali 8, 32. 40 ditambah 32, 72. 72 per 10. Hasilnya adalah 7,2 meter. Jawabannya yang D. Nomor 10. Edo akan membuat bingkai yang berukuran 40 kali 60. Oke, panjang kali lebar. Panjangnya 40, lebarnya 60. Kayak gini ya. Ini 40, ini 60. Untuk menyimpan lukisan, hasil karyanya yang pertama. Lebar bingkai bagian kiri dan kanan adalah 5 cm. Oke, kita bikin lukisannya misalnya. Nah, ini 5, ini juga 5. Anggap sama ya, itu 5 cm, 5 cm. Bingkai akan dibuat sebangun dengan lukisan. Oke, sebangun. Terus, jika Edo ingin meletakkan lukisannya secara simetris, maka lebar bingkai bagian atas dan bawah harus berapa? Nah, ini kan harus sama nih ukuran si atas dan bawah. Kita misalin X ya. X yang ditanya. X-nya berapa? Oke, kita cari dulu lukisannya. Kalau bingkainya kan dia panjangnya 40. Ya, ini dari sini ke sini 40. Berarti dari kalau panjang si lukisannya doang, dari sini ke sini, cara mencarinya adalah 40 dikurangi 5, dikurangi 5. Gitu kan? Kita tulis.
panjang lukisan sama dengan 40 dikurangi 5 dikurangi 5. Hasilnya adalah 30. Kita tulis 30. Nah, sekarang kita cari si lebarnya lukisan. Lebarnya lukisan ini, dia harus kita cari dengan cara kesebangunan dari lukisan dan bingkai. Bisa ya, membayangkan panjangnya sama panjangnya lagi, lebarnya sama lebarnya lagi. Berarti untuk mencari misalnya, kita tulis lebar lukisan LL ya. Lebar lukisan per lebarnya si bingkai 60 sama dengan panjangnya lukisan si 30 per panjangnya bingkai 40. Berarti lebar lukisan itu adalah 3/4 dikali 60. 60 sama 4-nya kita bagi jadi 15 kan. Berarti lebar lukisannya adalah 3 dikali 15 berapa? 45. Nah, udah dapet tuh. Kita untuk mencari nilai X-nya, itu adalah, kan berarti X ditambah sama X, ditambah sama si ini, lebar lukisannya. Nih, X ini, yang ini, ditambah sama X yang ini, terus ditambah sama yang ini, itu kan bakal 60 kan? Kita tulis aja, lebar lukisannya itu adalah 45, tadi kan yang kita cari, sama dengan 60. Nah, X ditambah X itu 2X, ditambah 45 sama dengan 60. Berarti 2X sama dengan 60 dikurangi 45. Ya, 2X sama dengan 15. Berarti X sama dengan 15 dibagi 2. Berapa? 7,5. Jawabannya yang D. Oke.